Engkau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Jadi seperti-Mu Tuhan, itulah kerinduanku. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu, jadi seperti-Mu Tuhan, itulah kerinduanku. Jadi seperti-Mu, seperti-Mu Tuhan. Shalom, salam damai kepada semua jemaat yang dikasihi di dalam Kristus. Sepakat kita naikkan ucapan syukur atas kasih karunia-Nya kita dapat beribadah bersama hari ini, walau hanya melalui atas talian. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan.
Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian kita bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi
tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Perkenananmu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kau anugerah terbesar Tuhan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus
pasal yang pertama, ayat yang ke-9 sampai ayat ke-15. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari syurga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Inilah Injil Kristus. Doa hari ini dalam puasa 1 minggu 6 sebelum Paskah. Kita bersama. Allah Maha Kuasa yang anakmu Yesus Kristus telah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam dan dicobai tetapi tidak berdosa. Berilah kami anugerah untuk mengawal diri dan taat kepada Roh-Mu, dan di dalam kelemahan kami, Engkau menyelamatkan kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 13 sehingga ayat yang ke-35. Di bawah tajuk Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, Tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, Dialah itu yang memberikannya, yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas yang
Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Inilah firman Tuhan. Shalom kepada semua saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Terima kasih untuk kesetiaan Anda untuk terus mengikuti kebaktian kita walaupun secara atas talian. Mulai minggu ini maka bermulanya musim puasa kita. Apakah itu musim puasa? Musim Lent atau puasa adalah masa di mana orang Kristen berpuasa selama 40 hari sebelum tiba Jumat Agung dan Paskah. Musim ini dimulai dengan satu kebaktian yang dinamakan kebaktian Rabu Abu. Salah satu tanda semasa kebaktian Rabu Abu ialah mencalitkan tanda salib di dai dengan abu daun salib yang dibakar, yaitu daun salib yang kita terima pada tahun sebelumnya. Nah, disebabkan kita tidak dapat bertemu secara fisikal di gereja, maka kita tidak dapat melakukan tanda salib di dai kalian pada tahun ini. Namun, apa yang penting ialah makna di sebalik kebaktian Rabu Abu. Semoga jemaat dapat menangkap makna tersebut di kebaktian online Rabu Abu baru-baru ini. Sebab itu, masa 40 hari puasa diisi dengan membaca firman Tuhan. Boleh juga kita membaca buku-buku rohani di rumah. Masa untuk refleksi, di mana kita menilai pribadi, pertumbuhan, apa yang kita dapat belajar tentang sesuatu. Masa ini adalah masa yang terbaik, adalah masa yang baik untuk terus mendekat kepada Tuhan dengan pertobatan. Mintalah Tuhan berbicara kepada Anda, di manakah di bagian kita yang perlu diperbaharui. Mintalah Roh Kudus memulihkan kita. Saudara-saudari, kita baru saja selesai topik khotbah gereja yang dipenuhi roh. Kita masuk dalam siri khotbah yang baru, yaitu ucapan terakhir Yesus kepada murid-muridnya. Ucapan ini berlaku di ruang bilik atas dan terdapat di dalam Injil Yohanes dari pasal 13 sampailah pasal yang ke-17. Ada 5 pasal semuanya. 5 pasal ini adalah komunikasi, perbualan Yesus bersama murid-muridnya. Ianya merupakan perbualan komunikasi yang panjang. 5 pasal ini merupakan pesan, ucapan Yesus tentang kehidupan murid-muridnya setelah Yesus meninggalkan mereka nanti. Pesan ucapan ini adalah tentang bagaimana hidup tanpa kehadiran Yesus nanti di bumi. Ada banyak perkara yang terjadi. Setiap janji berlaku pada setiap pasal dari 13 sampailah pasal yang ke-17. Kita belajar 5 janji bersesuaian dengan 5 minggu puasa kita. Setiap janji-janji Yesus dalam petikan ini sangat berarti dalam kehidupan pertumbuhan rohani kita. 5 pasal ini terjadi pada masa yang sama sebagai pesan yang kuat sebelum Yesus ditangkap.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih yang tidak berkesudahan, yaitu kasih yang kekal dari Yesus kepada murid-muridnya. Ianya bermula daripada Yohanes pasal 13. Dalam cerita ini menceritakan tentang di mana Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Yesus adalah watak utama di dalam penceritaan ini. Tetapi ada dua orang yang turut terlibat sama dalam membentuk penceritaan ini. Nanti kita akan belajar siapakah dua orang tersebut. Nah, kejadian ini adalah masa-masa akhir Yesus bersama murid-muridnya sebelum dia dimuliakan. Yesus ingin memberikan suatu contoh, suatu teladan kepada murid-muridnya. Di dalam ayat 1 dalam pasal 13, Yesus mengatakan bahwa dia mengasihi mereka sampai akhir. Saya bacakan di sini, Yohanes pasal 13 ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Nah, seperti yang kita lihat tadi, ada dua watak yang bersama Yesus pada masa tersebut. Siapakah mereka? Dan bagaimanakah Yesus mengasihi mereka sampai kesudahannya, sampai akhir? Yang pertama kita belajar tentang pribadi ini, Petrus yang menyangkal Yesus. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 6, saya bacakan di sini. Maka sampailah ia, bermaksud Yesus, kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Ayat 6 adalah permulaan cerita tentang Petrus. Nah, Petrus ini selalunya menjadi ketua. Dia selalu menjadi orang yang pertama berkata-kata, bertanya soalan, dan bertindak. Kadang-kadang dia bertindak tanpa berpikir. Dalam bagian ini, Petrus coba untuk merendahkan hati dengan tindakan yang Yesus lakukan. Petrus tidak mau Yesus mencuci kakinya. Perkara itu adalah sesuatu yang tidak layak Petrus terima. Tetapi sikap sebenar hati Petrus dinyatakan oleh Yesus. Yesus memberitahu bahwa Petrus akan menyangkalnya sebanyak 3 kali. Mari kita lihat bersama di dalam Yohanes pasal 13. Ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-38. Saya bacakan di sini untuk saudara-saudari. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. 38 jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan kepadaku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara-saudari, Petrus adalah murid yang dipilih oleh Yesus sendiri. Bahkan Petrus tergolong sebagai 3 orang murid yang rapat dengan Yesus selain Yakobus dan Yohanes. Petrus selalu melihat mukjizat yang Yesus lakukan. Bahkan dia adalah orang yang selalu duduk di barisan hadapan untuk mendengar Yesus mengajar. Oleh itu betapa dekatnya Petrus dengan Yesus. Begitu rapat, begitu intimnya dia dalam perhubungannya. Namun setelah itu Petrus mengikut Yesus dari kejauhan. Setelah kejadian itu, dia duduk berhadapan dengan arang api. Masih ingat dengan kejadian ini? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Apabila dia ditanya oleh salah satunya, ialah seorang penjaga wanita. Bukankah engkau bersama-sama dengan dia? Maksudnya, bukankah engkau bersama-sama dengan Yesus? Bukankah engkau juga murid Yesus? Tetapi Petrus menyangkal, dan selepas menyangkal ayam berkokok. Saudara-saudari,
Namun Yesus tetap mengasihi Petrus sampai akhir, sampai kesudahannya. Yesus tidak memarahinya. Yesus memulihkan dia. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Bahkan Yesus mempercayakan kepada Petrus pelayanan gereja, domba-domba, jemaat pada masa akan datang. Apa yang terjadi pada pasal 21 sebenarnya dalam kitab ataupun Injil Yohanes? Sama seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali, maka Yesus juga memulihkan Petrus dengan 3 soalan yang membuatkan dia bertobat dan melayani kembali dan berubah. Apakah pertanyaan itu? Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Yesus tanya soalan ini sebanyak 3 kali. Dan itu membuatkan Petrus berubah, melayani dan dipulihkan. Itu adalah tentang Petrus. Yang kedua, kita belajar dari pribadi, yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus. Yang tadinya Petrus yang menyangkal. Yang ini Yudas yang mengkhianati Yesus. Dan dia dipanggil Yudas Iskariot yang berusaha untuk mengkhianati Yesus. Oleh itu dalam pasal 13 ini hampir seluruh pasal ini, petikan ini menceritakan tentang pengkhianatan dari Yudas kepada Yesus. Saya bacakan di sini dalam ayat 2. Yohanes 13. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, hati sebenar Yudas dinyatakan oleh Yesus. Yesus tahu siapa Yudas sebenarnya. Bahkan Yesus tahu apa tindakan Yudas seterusnya. Sebab itu Yesus tidak terkejut jika penangkapannya disebabkan oleh Yudas. Saya bacakan di sini dalam Yohanes pasal 13 ayat 21 dan ayat yang ke-26. Dan kita juga boleh baca bersama-sama. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ayat 26 saya sambung. Jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Yudas juga adalah seorang yang dipilih oleh Yesus dan dipercayakan untuk menyimpan uang. Oh, sebagai bendahari lah, lebih kurang begitu. Tetapi pada akhirnya juga mengkhianati Yesus. Dia menyerahkan Yesus kepada kekuasaan Yahudi yang bertanggung jawab membawa Yesus kemudian kepada penguasa Roma dan pada akhirnya telah menyalibkan Yesus. Berapa harga Yesus dijual oleh Yudas? Hanya 30 keping uang perak. Tetapi Yesus tetap mengasihinya sampai akhir. Tindakan Yudas tidak pernah mengubah cinta kasih Tuhan terhadapnya. Saudara-saudari, ingat Yudas mengkhianati Yesus pada masa perjamuan makan akhir. Roti yang diberikan oleh Yesus kepada Yudas adalah tanda persahabatan. Itu adalah tanda persekutuan. Itu adalah tanda perdamaian. Tetapi Yudas lebih memilih untuk mengkhianati. Sebab itu perintah baru tentang kasih harus ada selepas itu diungkapkan oleh Yesus. Nah, perkara ini berlaku untuk mengesahkan bahwa Yesus tidak mati secara sengajanya.
Yesus mati untuk memenuhi rancangan penyelamat Allah. Yesus committed untuk mati di salib karena kasih-Nya kepada manusia. Apakah yang menyebabkan Yesus tetap berada di salib? Karena paku tersebut? Karena kayu tersebut? Bukan. Tapi karena kasih-Nya kepada saya, kepada kita semua dan kepada Anda. Cuma hidup Yudas berakhir dengan sedih. Berbeza sekali dengan Petrus. Petrus dia bertobat dan dipulihkan melayani kembali. Tetapi Yudas mengambil nyawanya sendiri. Bermaksud dia membunuh dirinya sendiri. Walaupun demikian, Yesus tetap mengasihinya. Kita tidak tahu apa yang terjadi kepada Yudas. Tetapi kita serahkan kepada Tuhan yang adalah hakim yang benar. Itu tentang Yudas, pribadinya, pengenalan tentang Yudas. Nah, sekarang kita lihat apakah aplikasi yang boleh kita belajar bersama. Bagian pertama, dalam hal mengasihi Yesus. Adakah kamu seperti Petrus? Adakah kita pernah menyangkal Yesus? Pernahkah kita malu mengaku siapakah Dia, siapakah Yesus dalam hidup kita? Yesus tetap mengasihimu sampai akhir. Kamu pernah menyangkal Dia, kamu malu mengaku namanya. Tapi dari pihak kedudukan dan posisi Yesus, Yesus tetap mengasihimu sampai akhir. Atau adakah kita adalah Yudas? Adakah kita pernah juga menyangkal Yesus, menolak Dia? Apapun keadaanmu, Yesus tetap mengasihimu sampai kesudahan, sampai akhir. Saudara-saudari, berbalik semula kepada Kristus. Musim puasa adalah masa yang terbaik untuk refleksi, bertaubat, dan kembali kepada Tuhan. Menilai kehidupan pribadi kita, menilai pertumbuhan rohani kita. Di mana, di bagian mana yang perlu kita diperbaharui. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3. Saya bacakan di sini. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Konteks di dalam Yeremia ialah ketidaksetiaan Israel terhadap Allah. Tetapi Allah masih dapat mengatakan demikian. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Yang kedua, dalam hal mengasihi sesama. Tadi dalam hal mengasihi Yesus. Yang kedua, aplikasinya ialah dalam hal mengasihi sesama. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Petikan ini menyatakan tentang mengasihi sesama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Sebab itu kasihlah satu dengan yang lain sampai akhir. Sama seperti Yesus telah mengasihi kita sampai kesudahannya, sampai akhir. Kamu tahu seseorang yang bertindak seperti Petrus? Yang mungkin pernah menyangkal kamu atau menyangkal Yesus? Kamu tahu seseorang yang pernah memberontak? Ataupun yang terhilang, bahkan kalau itu anak Anda, anak kita, kasihilah dia. Atau kamu tahu seseorang yang seperti Yudas, yang mana telah menolak kamu atau Yesus, sehingga Anda tidak bersyukur dan tidak berterima kasih dengan rakan-rakan di sekeliling Anda. Sekali lagi saya katakan, kasihilah mereka sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Oleh itu kesimpulan,
Musim puasa adalah masa yang baik untuk kita melihat kembali kasih kita kepada Yesus Kristus. Dan pada masa yang sama, kita juga menilai kembali kasih kita kepada orang lain pula. Biarlah Tuhan memperbaharui kita. Saya tutup dengan petikan ini dalam Lukas pasal 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Inilah janji Yesus yang pertama. Kasih yang tidak berkesudahan. Inilah khotbah, inilah firman yang kita belajar untuk minggu ini. Yang pertama, kasih yang tidak berkesudahan. Firman Tuhan sampai di sini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku
iman rasuli kita bersama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Ada beberapa bahan doa yang kita akan bawa bersama. Pertama, kita akan berdoa untuk dunia, di mana di dalam musim puasa ini kita mau berdoa untuk menentang kejahatan di dunia, termasuk penyalahgunaan dada dan ketindasan hak asasi manusia. Kita juga mau berdoa untuk keamanan dan keselamatan di negara Myanmar. Kedua, kita mau berdoa untuk negara kita Malaysia. Kita berdoa untuk politik dan pemimpin awam agar mereka dapat memimpin negara untuk mengatasi masalah pandemik dan ekonomi negara kita. Seterusnya kita juga mau berdoa untuk diri sendiri dan mendengar suara Tuhan dalam musim puasa ini, supaya hidup kita diperbaharui. Dan kita juga mau menyokong untuk semua pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM dan STP pada tahun ini. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, saat ini kami sekali lagi bersatu dalam doa kami. Mohon belas kasihan-Mu untuk campur tangan Engkau dalam hal-hal yang tidak mampu kami lakukan. Tetapi kami percaya di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami berdoa untuk keadaan dunia hari ini, di mana penyalahgunaan dada dan penindasan hak asasi manusia berlaku. Kami berdoa menentang kejahatan-kejahatan dan mengisytiharkan ada pertobatan bagi mereka yang melakukannya, dan ada pembelaan bagi mereka yang tertindas. Kami juga berdoa bagi negara Myanmar, supaya nyata rencana-Mu bagi umat-umat-Mu di sana. Kami berdoa agar negara Myanmar akan diselamatkan. Apapun pergolakan dan usaha penyelesaian yang dijalankan, biarlah semuanya berhasil dan mengembalikan keamanan dengan campur tangan-Mu ya Tuhan. Juga bagi negara kami Malaysia, kami mengangkat pemimpin tertinggi dan para menterinya ke dalam doa kami, supaya terus diberi kebijaksanaan mentadbir negara. Kami berdoa kiranya roh kedengkian dan mementingkan diri, juga roh yang memecah belahkan keamanan negara disingkirkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah setiap pemimpin awam ini memiliki hati dan sanggup bertoleransi antara satu dengan yang lain dalam menjalankan tugas dan bersatu di dalam mengatasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Seterusnya bersatu dalam usaha menaikkan dan mengembalikan kembali ekonomi negara yang terjejas selama usaha memutuskan rantaian COVID-19 dijalankan. Seterusnya kami juga mau berdoa untuk diri kami sendiri. Lebih-lebih lagi di musim puasa ini, kami akan belajar untuk merendahkan diri dan mengalahkan keinginan daging dan hidup diperbaharui di dalam Engkau. Belajar melayani sesama dengan meneladani perbuatanmu dan mengasihi sesama seperti Engkau mengasihi kami.
Tidak lupa juga untuk anak-anak yang akan mengambil peperiksaan, Jenica, Hans, Delvia, Avril, dan Demetrius yang akan menduduki peperiksaan SPM, juga Erika yang mengambil peperiksaan STPM. Kami berdoa kiranya hikmat kebijaksanaan Engkau mengiringi usaha dan jerih payah mereka mengulang kaji pelajaran agar dapat menjawab semua soalan dalam peperiksaan nanti. Tutup bungkus anak-anak ini dengan darah anak domba-Mu agar selama hari peperiksaan berjalan, kesehatan mereka akan terjaga dan kurniakan hati yang penuh damai untuk anak ini dapat fokus di dalam peperiksaan mereka, juga persekitaran yang akan memotivasikan mereka untuk mereka dapat melakukan yang terbaik. Kami tahu Tuhan, sebelum kami menyatakan semua ini dalam doa kami, Engkau terlebih dulu sudah menyediakannya. Namun kami mau melakukan bahagian kami, dan Engkau akan menyatakan bahagian-Mu sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Ini doa kami Tuhan, dan kami naikkan dan satukan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Kita bersama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu dari segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk berlayannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sekarang kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Marilah kita bersama di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Shalom dan selamat datang kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih kerana tetap setia mengikuti ibadah atas talian kita. Biarlah kasih Tuhan dan juga rahmat-Nya sentiasa berkelimpahan ke atas kita semua. Sekarang kita akan masuk beberapa hal di dalam pengumuman gereja. Yang pertama adalah Minggu Provinsi.
Minggu ini adalah minggu provinsi, jadi jemaat boleh memberikan sumbangan untuk provinsi kita sepanjang bulan Februari ini dengan menulis minggu provinsi di atas sampul persembahan anda, ataupun sekiranya menggunakan online banking ataupun BUS, sila catatkan ataupun tuliskan minggu provinsi di bahagian reference sebagai rujukan pihak gereja. Untuk update pelayanan sel grup JKB, pelayanan sel JKB akan bermula bulan ini, di mana sel kanak-kanak akan diadakan pada setiap Sabtu secara atas talian. Manakala persekutuan muda-mudi pula akan diadakan pada minggu yang kedua dan juga minggu yang keempat setiap bulan pada jam 8 malam secara atas talian melalui Google Meet. Sel dewasa juga akan berjalan bulan ini dan Reverend Billy akan melawat setiap sel dewasa secara bergiliran melalui atas talian untuk bersekutu dengan anggota-anggota sel tersebut. Oleh itu, anggota-anggota sel bolehlah berhubung dengan pemimpin sel masing-masing untuk mendapatkan info yang lebih detail tentang perjumpaan sel anda dan juga lawatan Reverend ke atas sel masing-masing. Kebaktian gereja. Kita masih lagi dalam tempoh PKPB, oleh itu kita akan menunggu arahan selanjutnya untuk mengadakan semula kebaktian ibadah kita di gereja. Kita berharap ia tidak akan mengambil masa yang terlalu lama untuk kita dapat kembali ke gereja semula. Maklumat lanjut akan diberikan sekiranya ada perkembangan terbaru. Jemaat bolehlah berhubung dengan pemimpin sel masing-masing. Perjamuan suci. Minggu depan ialah 28 hari bulan, adalah minggu terakhir bulan ini. Jadi kita akan mengadakan kebaktian perjamuan suci secara atas talian di rumah masing-masing. Jadi jemaat bolehlah menyediakan elemen-elemen perjamuan suci lebih awal sebelum kebaktian kita bermula. Pejabat gereja, untuk makluman semua, minggu depan bermula esok iaitu 22 hari bulan Februari 2021, pejabat gereja akan dibuka semula pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat dari jam 9 pagi hingga 3 petang. Sekiranya jemaat mempunyai urusan, bolehlah datang pada hari dan juga masa yang telah disebutkan tadi. Musim puasa. Sekarang adalah musim puasa selama 40 hari. Jadi sebagai persiapan kita sebelum hari Paskah, marilah kita menggunakan masa ini untuk merenungkan firman Tuhan, berpuasa dan berdoa sambil memberi kepada mereka yang memerlukan, dan marilah kita belajar untuk saling memaafkan. Mesyuarat PCC. Sebagai makluman, pada 23 hari bulan Februari nanti, bersamaan hari Selasa, mesyuarat PCC akan diadakan secara atas talian melalui Google Meet pada jam 8 malam. PCC sila ambil perhatian akan tarikh dan juga masa mesyuarat tersebut. Masa persembahan. Sekarang adalah masa untuk memberi persembahan, kesyukuran dan persepuluhan. Pemberian boleh disalurkan melalui pemindahan atas talian ataupun BUS. Segala sesuatu adalah milik Tuhan dan segalanya adalah pemberian dari Tuhan. Marilah kita memberi dengan hati yang bersukacita dan memuliakan Allah. Doa berkat. Sendosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Amin.
dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, dibiarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah